Halo semuanya, malam ini saya mau berikan cerita yang berjudul Tengah Tak. Langsung aja ke ceritanya. Hari ke hari yang telah kulalui mendapat kabar dari seseorang bahwa jauh itu ternyata benar-benar adikku. Tak kenapa aku belum percaya bahwa itu adikku. Apa seharusnya tanya cerita supaya ada kepastian. Tapi ngomongnya bagaimana ya? Masa iya langsung to the point tanpa ada basa-basi dulu? Kedua kalinya aku harus ngobrol sama perempuan yang kucintai walaupun sudah mulai pacar, bukan berarti harus putus silaturahmi, tapi jaga silaturahmi. Alasan seperti itulah yang membuatku susah untuk mengobrol, ditambah juga aku orangnya pemalu. Pas berdekatan sama dia, kalau bertiga sih ya biasalah, walau ya juga akan mengetahui obrolan kami, asalkan jangan kasih tahu kepada orang lain perihal masalah ini. Namun apakah tidak ada waktu untuk mengobrol bersama aku atau tidak? Kalau misalkan sibuk ya bagaimana lagi, nggak bisa memaksakan ya, takutnya merasa risih resah terhadapku, nanti tidak mau berteman lagi sama aku. Paling utama sih tunggu waktu yang tepat untuk membicarakan mengenai apakah cerita itu benar-benar adikku atau enggak, karena sudah terlalu lama tidak berjumpa dengannya. Terakhir pas sebelum aku diusir sama papa, berarti sekitar 5 tahun, itu pun kalau enggak salah. Berharap sih dia masih ingat kepadaku walaupun nanti bakal terjadi keributan cukup besar. Memang masih ingat kejadian di masa lalu, tapi aku benar-benar ingin meminta maaf kepadanya. Menyesal sekali telah membawa uang untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, dan membiayai sekolah adikku. Sampai adikku gak bisa masuk ke sekolah gara-gara aku yang pengennya hidup enak doang, tanpa memikirkan orang tua, usaha payah cari uang dari pagi sampai malam. Setelah berminggu-minggu maupun berbulan-bulan, akhirnya aku sadar bahwa cari uang itu susah, nggak gampang. Apa yang dipikirkan olehku ya sudahlah. Sekarang tak perlu memikirkan masalah yang lama, tapi untuk saat ini hanyalah bagaimana supaya bisa ketemu sama adikku. Sekarang sudah pacaran dengan kita. Memahami kondisi seperti itu membuatku mengingat pada waktu masih sama mantan pacarku, walaupun pada akhirnya berlabuh kepadaku. Pada cowok yang sedang dekat sama mantan pacarku itu orang kaya dibanding denganku, tidak mempunyai apa-apa. Tapi sekarang aku sudah suka sama Rita, dia suka sama adikku walaupun belum ada buktinya bahwa itu adik kandungku. Beberapa hari kemudian aku sampai tahu bertemu dengan Rita dengan suasana mengerikan. Entah kenapa dia langsung ingin curhat bersama kita berdua. Padahal kita berdua sedang keadaan capek habis pulang dari kantor. Demi temanku nggak apa-apalah, yang penting kita kembali bahagia walau nanti tahu apa yang terjadi kepadanya. Cukup lama kami bicara sampai melupakan saking serius hingga ingat bahwa kami harus melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah mengetahui yang sebenarnya, ternyata pacarnya selingkuh sama temannya, padahal Rita sudah sayang banget kepadanya. Namun apa yang membuatnya berselingkuh sama cewek lain ialah teman Rita sendiri. Waduh, gawat sekali. Memang benar adanya lebih baik memberikan solusi yang sepatutnya membuatnya tumbuh dalam dirinya semangat kembali. Pasti nanti ketahuan juga pasalnya siapa yang sebenarnya. Semoga saja cowoknya datang ke sini temui kami untuk membahas persoalan selingkuh dengan teman Rita.
sendiri alasannya kenapa. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya datang juga ke sini. Pas lihat cowoknya, pada dugaanku dia adikku. Aduh, makin degan kalau melihatku. Bagaimana? Mudah-mudahan saja nggak ingat masa lalunya, supaya aku bisa memperbaiki hubunganku dengan adikku, sekaligus untuk minta maaf kepadanya. Jangan sampai setelah melihatku langsung meninggalkan tempat yang kutemui di sebuah resto di Jakarta Selatan jam tengah 6 sore. Rasanya sedih sekali kalau memang aku harus tidak bersama adikku lagi. Ngapain kamu di sini bersama mereka sambil nangis? Bukan begitu, dengerin dulu lah. Masa sampai di sini langsung marah-marah? Ini tempat umum. Kamu itu pas aku unmute apa yang ku bilang? Jangan melawan, kalau melawan tahu akibatnya. Kamu ngapain pendapat kamu sendiri? Seharusnya kamu harus bahagiakan, jangan membuat temanku nangis gara-gara kamu selingkuh sama temennya sendiri. Aduh, aku bingung apa yang harus ku buat, soalnya ia adalah adikku, ucap dalam hatiku. Kamu ngapain diam saja? Kenapa tidak membela temanmu? Selalu menangis saja. Seharusnya kamu sadar perempuan itu butuh kasih sayang, membahagiakan, bukan membuat temanku menangis, ucap Randy memberikan nasihat kepada adikku. Kenapa kamu memberikan nasihat kepadaku? Karena juga enggak, ucap Boy dan heran mendengar kata-kataku. Oh gitu, oke. Sama kakak sendiri kayak gini, kamu sudah berubah menjadi posesif sama pasangan sendiri, ucap Randy langsung to the point bahwa aku adalah kakaknya. Tunggu, apa? Kakak? Aku pun tidak kenal sama kamu. Jangan mentang-mentang bahwa aku adalah kakakmu, ucap Boy tidak percaya. Oke, kalau begitu sekarang kamu pergi dari sini. Jangan deketin kamu temanku lagi. Putus saja, buat apa punya pasangan sepertimu, ucap Fendi mengusir adikku dari tempat makan. Oke, kamu, malam ini kita putus, jangan hubungi aku lagi, ucap Boy meninggalkan tempat makan. Sekarang kamu harus benar-benar melupakan cowok itu, tidak pantas jadi pasanganmu. Seharusnya carilah pasangan yang benar-benar tulus mencintaimu sepenuh hati. Apa terus? Nggak apa-apa, terusin lagi ngobrolnya. Kenapa sekarang kamu diam? Kamu gak suka aku minta cowok itu putus darimu? Kamu ngapain ikut campur urusanku dan menganggap putus dariku? Aku peduli sama kamu. Kalau kamu berdosa, seharusnya mendukung hubunganku sama dia, ujar Rita masih mengeluarkan air matanya. Kamu belum sadar juga, kan tadi curhat bahwa dia selingkuh. Terserah kamu, aku pengen sendiri, lebih baik kalian pergi dari sini, ucap Rita dengan ekspresi marah sambil mengeluarkan air mata. Oke, kita berdua pulang, kalau ada apa-apa hubungi kita. Oke. Kita berdua pun keluar dari tempat makan, meninggalkan Rita masih di dalam sambil menangis. Gara-gara aku sendiri membuat mereka harus putus. Menyesal sekali mengatakan seperti itu. Sekitar pukul 7 setelah pasang kasur Isya, aku lihat ada Boy sedang berjalan bersama cewek, namun itu bukan Rita. Aku makin penasaran dia bersama cewek siapa, tapi masih bingung mengikuti dari belakang pakai apa. Untung saja ada Firdaus yang siap mengikutinya dengan perlahan supaya tidak ketahuan. Dia sama ceweknya sedang menuju ke sebuah mall di Jakarta Selatan sekitar pukul 7:30 malam. Kesalahanku membuat ia marah, lalu mengusir dari tempat makan, padahal aku peduli, sayang, dan juga tulus mencintainya. Itulah cerita yang berjudul Ternyata. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.